Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah hari Sabtu dan sudah 12 hari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini keberkahan melimpahi kita semuanya. Kesehatan, kebahagiaan, panjang umur dan sukses selalu untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, besok hari Minggu ceritanya rehat juga. Dan di bulan puasa ini memang saya sengaja ya tidak up setiap hari, ada jeda 1 hari atau 2 hari. Dan semoga kakak-kakak semuanya mengerti dengan keadaan ini ya. Dan nanti setelah lepas Idul Fitri, insya Allah ceritanya akan saya up setiap hari. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiara menjelaskan dirinya dengan jujur sebelum dia melirik Hathaway dengan gugup. Hathaway mengangkat alisnya ketika melihat raut wajah Tiara yang gelisah. Apa kamu menyalahkan saya karena tidak memberimu kesempatan untuk tampil? Tidak, bukan itu yang saya maksud. Tolong jangan salah paham, Nona Hathaway. Tiara buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal perkataan wanita itu. Saya tahu Anda tidak mengatur pertunjukan untuk saya karena saya tidak cukup terampil. Hathaway tertawa ketika melihat raut wajah bingung di wajah Tiara. Baiklah, saya hanya bercanda. Ekspresi Hathaway berubah menjadi serius setelah itu. Orkestra lain mungkin tidak setuju dengan cara berpikirmu. Tetapi saya tidak keberatan mengizinkan kamu pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Benarkah? Dia menatap Hathaway dengan penuh semangat. Hathaway mengangguk dan tersenyum. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Musik ada di sekitar kita dan ada begitu banyak cara musik berhubungan dengan pengalaman hidup kita. Terima kasih, Nona Hathaway. Tiara sangat berterima kasih atas pilihan Hathaway untuk tetap berpikiran terbuka. Namun Hathaway tersenyum kepada muridnya sebelum dia melanjutkan sarannya. Jika kamu ingin merasakan pengalaman di dunia luar, saya sarankan kamu mencari kesempatan untuk tampil di restoran-restoran kelas atas. Kamu bisa menganggapnya sebagai magang. Itu juga yang saya pikirkan. Tiara tidak menyangka Hathaway memiliki pemikiran yang sama dengannya. Jadi dia melanjutkan dengan menyampaikan beberapa pendapatnya yang lain. Hathaway dengan tenang mendengarkan kata-kata Tiara sambil menambahkan beberapa komentar untuk mengoreksi proses berpikirnya jika diperlukan. Akhirnya pembicaraan mereka beralih ke aransemen orkestra yang akan datang. Waktunya sangat tepat setelah kamu selesai dengan magangmu. Saya berencana untuk membentuk orkestra kedua. Kamu harus memberi mereka penampilan solo. Anda bilang berencana membentuk orkestra kedua? Tiara terkejut. Hathaway mengangguk. Tim pertama sudah saling mengenal satu sama lain, jadi saya tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Selain itu, para musisi di tim pertama sudah cukup terlatih. Jadi saya pikir inilah saatnya untuk membentuk tim kedua. Dia menatap Tiara dengan penuh harapan saat dia berbicara. Saya berencana untuk membiarkanmu menangani tim kedua. Jadi kamu harus bekerja keras. Saya yakin kamu tidak akan mengecewakan saya.
Tiara terkejut mendengar kabar baik ini dan butuh beberapa saat untuk mencernanya sebelum mengangguk dengan gembira. Saya pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan posisi itu, Nona Hathaway. Hathaway menatap Tiara dengan tatapan puas ketika melihat betapa bersemangatnya Tiara. Awalnya ketika dia pertama kali setuju untuk menerima Tiara sebagai muridnya, bukan hanya karena dia berbakat, tetapi juga karena dia adalah orang yang sangat bersemangat, yang tahu persis apa yang dia inginkan dan bagaimana dia dapat mencapai tujuannya. Saya yakin kamu akan bisa melakukannya, jawab Hathaway dengan tegas. Malam itu setelah mereka latihan, Tiara menghampiri beberapa rekan kerja yang lebih dekat dengannya dalam hal pertemanan. Ayo, kita makan malam nanti. Saya yang bayar, ajak Tiara. Rekan-rekannya semua setuju dan pergi bersama Tiara dengan gembira. Mereka pergi ke sebuah restoran barat yang memiliki suasana yang cukup menyenangkan. Mereka duduk di dekat jendela dan mengobrol satu sama lain tentang musik, mode, dan hal-hal lainnya. Apa kalian tahu tempat yang membutuhkan artis? Tiara bertanya saat makan malam. Kenapa kamu menanyakan hal ini, Tiara? Beberapa dari mereka tertegun sambil menatapnya dengan bingung. Dia tidak repot-repot menyembunyikan niatnya saat dia berkata, Nona Hathaway telah setuju untuk mengizinkan saya menemukan kesempatan untuk melatih diri saya sendiri di luar. Tetapi saya tidak terbiasa dengan tempat itu, jadi saya ingin bertanya kepada kalian tentang hal itu. Semua rekannya sangat iri padanya ketika mendengar perkataannya. Hathaway terlalu baik padamu, Tiara. Saya tidak percaya dia mengizinkanmu untuk mencari kesempatan lain, kata seseorang, dan yang lain mengangguk setuju. Tiara berseri-seri tanpa berkomentar lebih lanjut. Jadi, apakah kalian tahu tempat seperti itu? Ada banyak sekali tempat seperti itu di Wina, tergantung apa yang kamu cari. Beberapa rekan kerja saling bertukar pandang sebelum mereka mulai bertukar pikiran dengan Tiara. Saya tidak memiliki permintaan khusus, tapi saya rasa saya lebih suka lokasi yang lebih mewah. Saya lebih suka tamu-tamu saya memiliki standar tertentu sehingga saya juga bisa melatih diri saya sendiri. Itu benar, tempat-tempat yang lebih berkelas pasti memiliki standar yang lebih tinggi. Rekan-rekannya mengangguk setuju. Saat itu seorang gadis berwajah imut seperti bayi tersenyum sambil memberikan saran. Saya tahu sebuah tempat yang biasa kita kunjungi. Saya bisa mengantarmu ke sana setelah kita selesai makan malam, katanya. Benarkah? Tiara sangat gembira. Terima kasih banyak, Mona. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kita berteman, bukan? Mona berpura-pura marah untuk menggoda Tiara. Mona dan Tiara bergaul dengan baik selama latihan orkestra mereka dan sudah berteman cukup lama. Setelah saya mendapatkan pekerjaan itu, saya akan menakdirmu makan. Bagaimana kedengarannya? Tiara berkata sambil tertawa kecil. Mona tidak memiliki banyak hobi lain karena dia hanya menikmati biola dan makanan lezat. Jadi ketika dia mendengar bahwa dia akan bisa menikmati pesta, pesona marah palsu yang dia tampilkan langsung lenyap dari wajahnya. Jangan lupa apa yang kamu katakan, saya akan mengingatnya, kata Mona dengan mata berbinar-binar. Iya, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan.
Semua orang bisa menjadi saksi atas perkataan saya, jawab Tiara. Rekan-rekan yang lain terkikik. Kami semua akan mengingat ini untukmu, Mona. Kami akan membantumu jika Tiara mencoba untuk berubah pikiran. Mona tertawa kecil. Sepertinya saya baru saja mendapatkan makanan gratis, katanya dengan penuh semangat. Mereka semua terhibur melihat betapa senangnya Mona saat menikmati makanan mereka. Setelah itu, rekan-rekan kerja yang lain mengucapkan selamat tinggal pada Tiara dan Mona. Sementara mereka berdua naik taksi untuk pergi ke sebuah restoran mewah di kota. Begitu mereka tiba, Mona menarik Tiara keluar dari mobil untuk memperkenalkan restoran tersebut. Seolah-olah restoran itu adalah produk edisi terbatas. Tada! Bagaimana kelihatannya? Tempat ini cukup berkelas, bukan? Tiara menatap restoran di depan matanya. Dia harus setuju bahwa restoran ini terlihat cukup eksklusif. Ketika dia melihat melalui jendela, dia bisa melihat bahwa tempat itu penuh sesak. Para karyawan terbesar di setiap sudut restoran itu dan mengenakan seragam yang sama. Ayo masuk. Sebelum Tiara selesai mengamati restoran itu, Mona dengan penuh semangat menarik Tiara masuk ke dalam gedung. Halo, apa manajermu ada di sini? Saya sepupunya. Bisakah kamu menyuruhnya keluar? Mona segera memperkenalkan dirinya kepada salah satu pelayan ketika dia masuk. Tiara agak terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka Mona memiliki hubungan keluarga dengan manajer restoran itu. Karena kedekatan hubungan Mona dengan sang manajer, karyawan restoran langsung mengundang mereka ke kantor. Saat mereka masuk, Tiara melihat seorang pria muda yang tampak cerdas. Dia mengenakan setelan jas dan bertubuh agak besar. Rambutnya pirang dan dia terlihat cukup tampan dan ramah. Ini adalah rekan saya, Tiara Romario. Mona memperkenalkan mereka satu sama lain. Tiara, ini sepupu saya, Wilbur. Halo, Nona Romario. Senyum menawan mengembang di wajah Wilbur saat dia melangkah maju untuk menyapa Tiara. Dan mata coklatnya tampak menatap Tiara saat dia mendekatinya. Tiara mengenakan gaun ungu pastel dengan jaket berwarna krem pada hari itu. Dia membiarkan rambut hitamnya tergerai dan merias wajahnya dengan riasan tipis yang membuatnya tampak kasual, namun elegan pada saat yang bersamaan. Dia memancarkan aura yang luar biasa yang membuat orang lain sulit mengalihkan pandangan mereka darinya. Dia bisa merasakan pria itu mengamatinya, tetapi dia hanya mengangguk sebelum menyapanya. Senang bertemu dengan Anda. Wilbur memiliki kesan pertama yang cukup baik terhadap Tiara saat dia mengundang gadis-gadis itu untuk duduk di sofa. Setelah mereka mengobrol sebentar, Wilbur akhirnya memutuskan untuk berhenti bertele-tele dan berkata, "Saya rasa kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengunjungi saya, kan, Mona?" "Tentu saja," jawab Mona. "Saya ke sini karena Tiara. Kamu bilang bahwa restoranmu membutuhkan seorang musisi, kan? Tiara sedang mencari tempat untuk tampil, jadi saya menyarankan dia datang ke sini." Wilbur mengalihkan pandangannya ke Tiara sebelum berbicara dengan nada formal. "Bolehkah saya tahu alat musik apa yang bisa kamu mainkan, Nona Tiara?" "Alat musik utama saya adalah biola, tapi saya juga bisa bermain piano," jawabnya dengan jujur. Mona menambahkan pernyataannya,
Kamu tidak boleh meremehkan Tiara, Wilbur. Dia adalah salah satu murid pribadi Nona Hathaway. Campuran rasa kaget dan penasaran muncul dalam ekspresinya. Jika kamu adalah salah satu murid Nona Hathaway yang terkenal, apa yang membuat kamu memutuskan untuk tampil di sini? Tanyanya. Karena saya ingin berlatih dan meningkatkan diri. Tiara memberikan penjelasan singkat tentang niatnya. Setelah Wilbur memahami rencananya, dia merenung sejenak sebelum memberikan jawaban. Saya bisa mempertahankanmu dalam masa percobaan untuk saat ini. Tetapi apa kamu bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada seberapa baiknya kamu. Kedengarannya bagus. Tiara setuju dengan cara kerjanya. Ditambah lagi dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Wilbur dapat melihat bahwa Tiara memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Jadi dia menyarankan agar Tiara menunjukkan kemampuannya sekarang juga. Sekarang adalah jam sibuk restoran. Mengapa kamu tidak tampil untuk menunjukkan kemampuanmu? Tiara tidak ragu-ragu untuk naik ke atas panggung dengan biolanya di satu tangan. Dia tidak merasa gugup begitu naik ke atas panggung. Dia hanya mengangkat biolanya ke dagunya sebelum tampil dengan penuh percaya diri. Awalnya tidak banyak tamu yang memperhatikannya, namun perlahan-lahan mereka mulai terpikat dengan musik yang dimainkannya. Ketika lagu selesai, para tamu bertepuk tangan untuk gadis yang ada di atas panggung itu. Tiara membungkuk kepada para tamu ke segala arah sebelum turun dari panggung dan berjalan ke arah Wilbur. Tiara memang hebat kan? Semua orang begitu terpesona oleh musiknya. Tiara dapat mendengar Mona berbicara dengan Wilbur bahkan sebelum dia berjalan ke arah mereka. Wilbur tidak menanggapi perkataan Mona, tetapi dia harus setuju bahwa Tiara adalah seorang musisi yang terampil. Selain itu, Tiara adalah keturunan Oriental dan seorang wanita yang cantik. Dia yakin bahwa Tiara akan mampu menarik pelanggan begitu dia menjadi terkenal. Jadi ketika Tiara menghampiri mereka, dia langsung memutuskan untuk memperkerjakannya. Saya setuju dengan saran kita sebelumnya. Mari kita ke kantor saya untuk mendiskusikan jadwal pertunjukannya. Katanya. Tiara sangat senang mendengar kabar baik tersebut. Setelah selesai mengatur jadwal, Mona dan Tiara berangkat. Namun langit sudah gelap saat mereka berpisah dan pulang. Sesampainya di rumah, Tiara mengecek jam untuk mengetahui di mana Nico berada. Dia tahu bahwa Nico mungkin berada di kantor pada jam tersebut. Jadi dia segera menelponnya. Nico, saya menemukan tempat yang memungkinkan saya untuk tampil. Kemudian dia melanjutkan untuk menceritakan semua yang terjadi hari itu dengan nada ceria. Nico merasa sangat gembira ketika melihat senyum cerah di wajahnya. Selamat, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dia berseri-seri dengan gembira saat dia memegang ponselnya dan duduk di sofa sambil mengamati pria itu. Bagaimana kabarmu dan Gary? Saya baik-baik saja, tidak banyak yang berubah. Saya masih sibuk dengan pekerjaan seperti biasa, tapi Gary sepertinya tidak baik-baik saja. Ada apa dengan Gary? Senyumnya menghilang dari wajah Tiara saat dia menatap Nico dengan cemas. Nico tertawa kecil saat melihat perubahan ekspresi Tiara. Dia sangat merindukanmu. Dia sepertinya tidak memiliki nafsu makan, dan dia tidak tertarik untuk melakukan apapun.
Niko hanya bisa menghela nafas ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Saya rasa inilah yang mereka maksudkan ketika mereka mengatakan bahwa orang bisa sangat terikat satu sama lain, bahkan tanpa hubungan darah. Mereka sangat peduli satu sama lain. Tiara terdiam sejenak sebelum menjawab dengan seringai canggung. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah alasannya. Lagi pula dia pikir Gary akan terbiasa dengan ketidakhadirannya setelah beberapa hari. Namun dia adalah seuntai kegembiraan yang dia cintai. Bagaimana kalau saya menelponnya nanti? Usul Tiara. Kamu bisa menelponnya besok sore. Sekarang sudah larut malam dan kamu harus beristirahat. Niko merasa kasihan pada Tiara ketika melihat kantung mata di bawah matanya. Telepon mereka sering berlanjut hingga lewat tengah malam bagi Tiara, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan karena perbedaan zona waktu antara kedua negara itu. Akhirnya Tiara menyetujui saran Niko. Setelah mereka mengakhiri panggilan telepon, Tiara menyikat gigi dan bersiap untuk tidur. Dia baru saja akan tidur ketika dia mendengar seseorang membunyikan bel pintu. Siapa yang akan datang jam segini? Gumamnya dalam hati sambil mengenakan jaket dan turun ke bawah. Ketika sampai di pintu masuk villa, dia menemukan seorang gadis muda berdiri di luar dengan buket bunga mawar putih di tangannya. Tiara dapat mengenali gadis yang berdiri di bawah lampu jalan itu. Kamu salah satu pekerja di toko bunga di ujung jalan kan? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tiara pernah ke toko bunga itu sekali, jadi dia bisa mengingat seragam para pegawainya.